Al-Quran dan juga menjadi hafiz Indonesia, juara 5 ya kan aja, Juara 5 betul. juara 5 ya, jadi kan aja juara 5 hafiz Indonesia. Ayah bunda, bapak ibu semua, kira-kira siap kita dengar kisah dari Mama Najah? Adik-adik siap dengar kisahnya? Lomba duduk rapi, lomba senyum manis. Masya Allah ya, kepada Mama Najah kita persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, suasananya ini masih semangat ya, walaupun adik-adik tadi bunda lihat kepanasan ya, yang kepanasan ya. Iya, sebentar aja ya bunda pengen cerita sedikit tentang kisah kakak Najah. Kenapa bisa kakak Najah menghafal Al-Quran? Padahal mungkin adik-adik di sini lihat kakak Najah ini kok duduknya di kursi roda gitu ya. Itu kenapa kakak Najah, sakit apa gitu, kadang-kadang banyak yang tanya bunda seperti itu. Nah jadi kakak Najah ini sekarang usianya sudah 13 tahun ya. Jadi kakak Najah menghafal Al-Quran itu usia 9 tahun sudah hafal 30 juz ya. Jadi kakak Najah waktu itu usianya 9 tahun. Dan waktu yang dibutuhkan kakak Najah menghafal itu 10 bulan. Insya Allah 10 bulan itu mungkin ya. Jadi sebenarnya ada juga yang menghafal Al-Quran lebih cepat daripada kak Najah. Ada yang bisa 6 bulan, ada yang bisa 8 bulan, ada yang bisa 10 bulan. Tapi setahu bunda yang 6 bulan, 8 bulan dan 10 bulan itu setorannya ya, itu ziyadahnya. Proses setor dari juz 1 sampai juz 30 itu waktunya ya seperti itu. Tapi untuk mendapatkan hafalan yang kuat dan mungkin itu biasanya lama ya. Jadi ada tahap kedua, tahap untuk memutkinkan hafalan. Dan alhamdulillah Allah kasih kakak Najah ini kemudahan dalam menghafal Al-Quran, yaitu 10 bulan mungkin. Nah mungkin adik-adik penasaran gimana cara kakak Najah menghafal Al-Quran. Kan kakak Najah itu duduk di kursi roda, gimana cara kakak Najah menghafalnya? Jadi kakak Najah ini dari lahir memang Allah sudah berikan kakak Najah keistimewaan ya, keistimewaan yang Allah kasih berupa cerebral palsy. Nah, adik-adik tidak tahu ya apa namanya cerebral palsy. Jadi cerebral palsy itu kalau kita artikan bahasa Indonesia itu namanya lumpuh otak. Ya, kok lumpuh otak kakak Najah itu bisa bergerak? Iya, kakak Najah memang bisa bergerak. Kakak Najah kalau kita suruh kakak Najah angkat kakinya, angkat kakinya kakak, angkat kakinya. Kakak yang kanan diangkat kakak. Tuh, kakak Najah bisa. Jadi kakak Najah tidak lumpuh. Ya, kakak Najah coba diangkat tangan kanannya kakak, tangan kanan. Yang kanan mana? Tuh, kakak Najah bisa. Jadi kakak Najah itu kok dibilang lumpuh otak? Adik-adik penasaran kan? Nah, jadi yang namanya lumpuh otak di kakak Najah yang menderita cerebral palsy itu adalah kakak Najah nggak tahu caranya kalau kita suruh dia makan nasi. Pegang sendok, kalau adik-adik di sini makan nasi pakai sendok bisa? Bisa. Kalau kakak Najah nggak tahu caranya. Loh kok bisa? Iya. Kakak Najah ambil sendok, kakak Najah pegang. Tapi kakak Najah tidak tahu cara mengambil nasi, sendoknya diarahkan ke atas, terus diambil nasinya, terus masuk mulut. Kakak Najah nggak bisa. Terus gimana caranya? Ya kakak Najah belum bisa makan sendiri pakai sendok. Jadi kalau pegang sendok, kakak Najah suruh ambil nasi, diginiin aja sendoknya. Ntar disuruh makan, kakak Najah suapin, nggak ada tuh nasinya di sendok. Ya, jadi kakak Najah itu yang dikatakan lumpuh otak, tidak tahu cara menggerakkan sesuatu sesuai dengan yang kita mau. Begitu juga dengan menulis. Kalau kakak Najah pegang pulpen bisa bunda? Bisa, kakak Najah bisa pegang pulpen. Tapi kalau kakak Najah disuruh nulis, kakak Najah tulis huruf A.
Ya kakak Naja nggak ngerti gimana caranya menggerakkan pulpen itu supaya bisa tertulis huruf A. Tapi kalau kakak Naja disuruh coret-coret bisa hebat kakak Naja kalau coret-coret buku. Nah jadi yang Allah berikan keistimewaan kakak Naja itu tidak tahu cara bergerak. Terus gimana caranya Bunda kakak Naja bisa seperti ini, bisa duduk, bisa tegak gitu kan, bisa merangkak walaupun belum bisa jalan. Nah kakak Naja perjuangannya luar biasa. Kakak Naja berjuang dari sejak kakak Naja ini dilahirkan. Ya kalau adik-adik di sini ketika lahir langsung bisa nangis ya, langsung bisa nangis, tangisannya keras. Kalau kakak Naja nggak bisa. Jadi kakak Naja nggak bisa nangis, suaranya kecil, terus dibawa ke rumah sakit, terus dipasang kabel ke seluruh tubuhnya. Terus dokter bilang gini, Bunda, anaknya Bunda ini sudah kritis katanya. Adik-adik tahu nggak apa itu kritis? Iya, namanya kritis sudah parah katanya. Ini anaknya Bunda tuh akan sulit hidup, kata dokter begitu. Tapi alhamdulillah Allah kasih kakak Naja usia sampai dengan usia 13 tahun ini. Bahkan Allah kasih kakak Naja ini hadiah terindah untuk kakak Naja dan untuk Bunda, yaitu kakak Naja mau menghafal Al-Quran. Ya, maunya saja itu sudah luar biasa, merupakan anugerah bagi keluarga Bunda. Karena kakak Naja bilang, Mama, kakak Naja mau hafal Al-Quran. Gitu. Adik-adik di sini sudah belum minta sama orang tua mau menghafal Al-Quran? Sudah belum? Belum, makanya sekarang harus ditanamkan. Kakak Naja aja yang seperti ini mau menghafal Al-Quran. Bagaimana adik-adik ini udah bisa lari, sudah bisa nulis, sudah pintar membaca, kok belum mau menghafal Al-Quran seperti kakak Naja? Siapa yang minta sama mama papanya di rumah atau ayah bundanya pengen hafal Quran? Ada enggak? Oh Masya Allah, nanti Bunda doakan semoga yang mau menghafal Al-Quran itu Allah berikan hafalan yang kuat seperti kakak Naja, bisa menjadi hafiz Al-Quran 30 juz. Nah itu keberkahan yang pertama, kakak Naja tiba-tiba pengen menghafal Al-Quran. Dan yang kedua, kakak Naja itu ternyata Allah berikan kemudahan untuk menghafal. Kok bisa gitu? Iya, kemudahan karena kakak Naja ini menghafal Al-Quran bukan dengan membaca. Ya, bukan dengan membaca. Kok bisa? Kok bisa Al-Quran itu tidak dibaca, kok bisa dihafal? Bisa. Caranya dengan apa? Dengan cara mendengar, ya. Jadi kakak Naja itu ternyata alhamdulillah Bunda ketika hamil kakak Naja ini Bunda selalu perdengarkan ayat suci Al-Quran ketika kakak Naja di dalam kandungan. Ketika dokter mengatakan kakak Naja kritis, Bunda ambil murotal, Bunda perdengarkan Al-Quran kepada kakak Naja ketika di rumah sakit. Untuk apa? Supaya kakak Naja tenang. Karena waktu itu Bunda nggak bisa ada di dekat kakak Naja. Kakak Naja sendirian di dalam rumah sakit, di ruang inkubator, kemudian ditusuk-tusuk tuh badannya pakai jarum, dililitin semua tubuhnya pakai kabel. Bunda dan ayah nggak bisa dampingin kakak Naja, jadi sedih banget kan saat itu. Aduh kasihan kakak Naja gitu kan. Akhirnya Bunda memilihkan teman kakak Naja itu pakai Al-Quran. Jadi Al-Quran yang menemani kakak Naja di rumah sakit. Tuh sampai akhirnya Allah berikan kakak Naja kesembuhan. Kemudian di rumah seperti itu lagi. Kakak Naja itu suka nangis kalau pulang tuh waktu di rumah sakit waktu masih kecil. Setiap hari kakak Naja nangis sampai Bunda sendiri kasihan kan. Kenapa ini kakak Naja nangis? Ternyata kalau Bunda setelkan murotal di dekat kakak Naja diem. Nah itu berarti kakak Naja meminta tuh didengarkan murotal. Akhirnya Bunda perdengarkan murotal di samping kakak Naja. Sampai akhirnya kakak Naja berteman akrab dengan Al-Quran. Nah saking cintanya kakak Naja dengan Al-Quran, kakak Naja nggak mau pisah dengan Al-Quran. Jadi kakak Naja mau Al-Quran itu temani terus sampai nanti kita meninggal mama katanya. Sampai nanti kita menuju surga mama, kakak Naja mau Al-Quran itu jadi teman kita nanti di alam kubur, teman kita nanti ketika kita dihisab, Al-Quran akan temani kita.
ayah bunda kita kemana? Ayah bunda kita nggak tahu kemana saat nanti besok. Kalau kita meninggal, ayah bunda kita ikut nggak di dalam kubur? Ikut tidak? Tidak. Saudara-saudara kita ikut tidak? Tidak ada yang ikut. Kalau kita meninggal, kita sendiri. Nah, kita hanya ditemani dengan amal-amal kita dan Al-Quran yang kita hafal. Nah, Kakak Naja motivasinya menghafal Al-Quran itu supaya nanti Kakak Naja bisa berteman dengan Al-Quran, ditemani nanti ketika di alam kubur, kemudian di yaumul hisab, sampai kita menuju surganya Allah. Nah, seperti itu. Jadi Kakak Naja karena sering mendengar, terus punya keinginan yang kuat, Masya Allah, Kakak Naja bisa hafal Al-Quran 30 juz dalam waktu 10 bulan. Itu Kakak Naja dulu waktu menghafal tidak mau tidur dan tidak mau makan kalau belum dapat hafalannya. Nah, adik-adik sudah seperti itu belum? Belum kan? Nah, jadi dengan kedatangan Kakak Naja di sini harus ambil semangatnya Kakak Naja. Jadi dulu Kakak Naja waktu menghafal Al-Quran sehari bisa 7 halaman. Kakak Naja menghafal 7 halaman satu hari, tapi nggak langsung 7. Pelan-pelan mulai 1 halaman dulu. Nanti kalau sudah terbiasa 1 halaman, Bunda tambahkan jadi 2 halaman sampai akhirnya bisa menghafal 1 hari itu 7 halaman. Dan Kakak Naja bisa tuh sebutkan nomor ayat berapa, nomor halaman berapa, itu caranya gimana? Kan Kakak Naja tidak bisa membaca. Nih banyak yang bertanya kepada Bunda, gimana caranya Bunda? Kakak Naja kan mendengar saja. Kalau di murotal itu kan Syekh yang baca Quran tidak sebut nomornya, tidak sebut halamannya. Kok Kakak Naja bisa? Kakak Naja bisa karena terbiasa. Jadi ketika Kakak Naja setoran hafalan sama Bunda, Bunda simak. Itu ketika Kakak Naja mengaji, Bunda sebutkan. Ya, halaman ini kakak sekarang sedang baca di ayat ini, kemudian ayat ini dan terus-terusnya. Sampai akhirnya dengan sendirinya Kakak Naja bisa hafal Al-Quran beserta nomor ayat, nomor surah dan nomor halamannya. Jadi supaya tidak penasaran, bunda-bunda dan adik-adik di sini boleh nanti minta Kakak Naja baca halaman berapa, ayat berapa, boleh. Jadi tujuan kita ke sini bukan untuk untuk unjuk kebolehan, supaya Naja hebat, tidak. Yang hebat itu adalah Allah. Yang hebat itu adalah Al-Quran. Jadi Bunda di sini sama Kakak Agus sama Kakak Naja di sini bukan menunjukkan kehebatannya, bukan, supaya kita bisa semangat seperti Kakak Naja. Kita harus punya punya pemikiran. Kakak Naja saja bisa hanya dengan mendengar. Berarti saya harus bisa karena saya mendengar, saya juga melihat. Nah, harusnya seperti itu. Jadi harus semakin kuat motivasi dirinya, semangatnya harus lebih kuat daripada Kakak Naja, ya. Jadi sekali lagi yang hebat itu siapa? Allah, ya. Yang hebat itu Allah. Kakak Naja hanya diberikan setitik dari kehebatan Allah, ditaruhkan Al-Quran sehingga kita bisa sampai di sini untuk bertemu dengan adik-adik di sini. Mungkin cerita Bunda sepenggal seperti itu karena lengkapnya nanti ada di bukunya Kakak Naja yang sudah ditulis oleh Kak Agus, ya. Untuk lebih jelasnya kalau ada yang mau bertanya bisa bertanya ke Kakak Naja atau bisa juga Bunda. Terima kasih udah